Pemakzulan Gibran tidak akan terjadi, setidaknya menurut DPR. Anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Buming Raka tidak memenuhi syarat. Ia menegaskan tidak ada pelanggaran berat, pengkhianatan atau korupsi yang dilakukan Gibran. Sementara itu, Forum Mantan Purnawirawan TNI tetap mengotot agar Gibran dimakzulkan. Mereka bahkan mengirimkan surat resmi ke DPR dan MPR pada 26 Mei 2025 lalu, menyatakan bahwa tujuan pemakzulan justru untuk menyelamatkan pemerintahan Prabowo Subianto. Mereka menyebut mendukung penuh Prabowo tapi tidak dengan wakilnya. Forum ini menolak disebut sebagai pihak yang ingin membuat gaduh dan meminta publik memahami niat mereka. Gila kono apa turun. Belak tangan samplokan ke pulang koyo ngene iki. Ini rakyat Jakarta ini stres. Gawe kancane gawe. Siapa modelan? Bila perlu kita nginep di sini betul. Masa puluhan orang di dalam, satu orang aja nggak mau terima kita, kebangetan. Kenapa mereka so nggak kenal dengan kita? Kemarin waktu nyalek ya, menghibah-hibah mengemis suara, betul. Sekarang kita datang membawa aspirasi, ya, diterima pun mereka bingung. Siapa yang bakal menerima kita? Susah amat, kita kan nggak tahu. Mau siapapun, yang penting anggota dewan harus keluar, betul? Kenapa mereka harus keluar? Karena kami harus menyuarakan ini. Pak, ini untuk negara kita, Bapak. Alah HTI ya guys ya. Bener kan guys? Gara-gara Puan Maharani tidak membacakan surat dari Purnawirawan TNI Bang Kumis ya guys ya, Sekang Baplang itu ya guys ya. Ini emak-emak malah menggeruduk DPR guys. Ya lumayan sih ya guys ya. Nah, cukup dengan nasi bungkus selesai. Kami dididik, kami belajar agama, tidak seperti pemimpin kalian yang sebelumnya. Itu karena siapa, Pak? Bapak coba, hai Bapak polisi, pikirlah secara logis. Hati renungkan, iya ya, semua ini gara-gara rezim yang tidak bertanggung jawab. Rezim yang memperkaya dirinya sendiri, rezim yang memperkaya keluarganya, rezim yang memperkaya anak mantu dan istrinya. Betul apa enggak? Pak. Herda Pak, udah nggak usah dijagain, ntar juga tumbang sendiri tuh. Ya ampun, gue mah heran dah tuh nenek-nenek, emak-emak, ya Allah. Sama yang ngantri depan rumahnya Pak Jokowi juga banyak kan rumahnya Pak Jokowi. Ini segelintir, ya elah seuprit. Sok-sokan mau memakzulkan Mas Gibran. Ya tenang, itu suratnya nggak tahu dibahas apa kagak. Kayaknya sih kagak. Substansinya juga kagak jelas. Mau memakzulkan Mas Gibran lagi capek-capek kerja, lu rusuhin. Lu pengen obrak-abrik antara Pak Prabowo sama Mas Gibran. Kagak bisa. Nang aja 58% menguasai DPR. Sedih. Satu putaran bos, satu putaran. Ini yang kemarin rame, yang kemarin diusulkan oleh para purnawirawan itu, ya kan? Ini dia beritanya. Ya kalau kita mengetahui memang isu ini cukup menjadi buah bibir di masyarakat ya, bahkan orang-orang yang mungkin kita tahu, orang-orang yang tidak suka dengan Mas Gibran ini ya memantiknya luar biasa sekali. Pada intinya mereka ini sebenarnya cuma ingin ya begitulah ya, kita tahu ya, jadi kita gak usah melebar kemana-mana. Intinya yang mereka usulkan itu nggak pernah dibacain dan terbukti apa tadi katanya tidak penting. Jadi yang kemarin bersuara ya sabar aja ya kan.
sabar. Ya terima aja faktanya begitu. Ya memang nggak penting. Negara itu harus melihat lebih ke depan, ya. Jangan melihat hanya ke Pilpres doang gitu. Untuk apa sih? Pilpres sudah selesai. Gibran dan Prabowo itu adalah satu pasangan. Jadi gak usah dibuat polemik ini dan itu ataupun membuat isu yang receh kalau menurut saya, ya. Intinya sekarang Indonesia berbenah. Indonesia harus lebih baik lagi, apalagi kita sekarang dihadapkan dengan geopolitik internasional yang mana walaupun kita negara non-blok, kita harus tetap hati-hati, swasembada pangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Oke? Nih teman-teman, mau lihat orang aneh nggak yang hidup di negara kita? Ya, tapi ini aneh orang-orang ini. Ya, sebenarnya orang-orang ini nggak usah tinggal di negara kita sebenarnya. Cuma kalau kita pikir-pikir ya mereka juga punya hak. Cuma jijik aja sebetulnya saya ngelihat mereka ini. Ini lihat nih videonya. Kemudian mungkin sedikit lewat media ini terkhusus kepada Bapak kami Prabowo sebagai presiden dan saudara sebagai seperjuangan, karena sesungguhnya apa yang terlontar di mulut-mulut beliau itulah jiwaku sejak tahun Soeharto, berputar-putar selalu menyuarakan yaitu jihad. Nah, namun seorang pembesar udah lihat ya orang-orang aneh itu, udah ya, memaksulkan Gibran lah, apa coba kayak negara ini ada lagi sulit atau ada masalah gitu, orang baik-baik aja kok negara ini. Kalian aja tuh yang memang otaknya pada nggak baik gitu, hatinya pada busuk, bawa-bawa agama, bawa-bawa ideologi, bawa-bawa kebenaran, bawa-bawa jihad. Kita yang dukung Gibran, dukung pemerintahan sekarang juga berjihad. Bukan kalian-kalian aja. Ya, dan pegangan kita, kami saat ini adalah Pak Prabowo, ya. Coba lihat video ini nih, biar kalian paham. Lihat video ini, apa kata Pak Prabowo. Nih, lihat videonya. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Untuk bahan ketawa boleh. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun divisa et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah.